hati-hati kabel. Kawalan medan mantap, diterima. Iya, batasin kor. Sayyidina wa murabbi rahina wa habibana Al-Habib Thaha bin Abu Bakar bin Yahya dari Kabupaten Cirebon. Al-Habib Thaha bin Abu Bakar bin Yahya dari Kabupaten Cirebon. Kepadanya dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Oknum Habib Thaha bin Yahya setubuhi jamaah wanita hingga berkali-kali. Mirisnya, dia melakukan itu di tempat sholat. Thaha bin Yahya tinggal di Desa Pabuaran Wetan Cirebon. Setelah diinvestigasi dengan beberapa tokoh setempat, Thaha bin Yahya ternyata merupakan seorang predator seks yang sudah melancarkan aksinya dengan kedok agama. Thaha bin Yahya diduga keturunan dari Ba'alawi, yang keturunan itu sangat banyak tersebar di Indonesia, kalangan Muslim di Hadramaut, Yaman dan Indonesia. Kata Ba'alawi adalah sebuah istilah untuk para Sayyid, dari keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar As-Sadiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Hussein, bin Ali bin Abu Thalib, bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Para Sayyid Ba'alawi berasal dari Hadramaut dan menyebar ke beberapa negara Arab, India, Gujarat, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Mereka datang ke Asia Tenggara di Indonesia secara bertahap, dan dalam beberapa gelombang sejak abad ke-13 atau 14 Masehi, hingga pertengahan abad ke-20 Masehi untuk berdagang dan berdakwah. Namun putusnya nasab Ba'alawi di Indonesia dengan rentang ratusan tahun, menjadikan hal itu sangat renta mengaburkan sejarah nasab dengan cara membegal nasab yang bukan dari garis keturunannya. Hal itulah yang terjadi pada Thaha bin Yahya, yang sudah berkali-kali bercocok tanam pada istri tetangganya sendiri di tempat ibadah. Dari putusnya nasab oknum yang mengaku Habib, peluang itulah yang dimanfaatkan mereka, dengan cara mendoktrin para jamaah. Wajib cinta Habib, wajib patuh pada Habib, wajib mengikuti kemauan Habib. Kalau tidak mau mengikuti kemauannya, bahkan tidak tunduk pada dirinya, maka mereka akan masuk neraka. Sebodoh-bodohnya dan sebejat-bejatnya satu Habib, lebih utama dari 70 ulama Indonesia soleh yang berilmu luas. Seolah-olah Habib bebas melakukan apapun mengikuti hawa nafsunya, dan pasti masuk surga jika menjadi budak Habib palsu. Apakah itu definisi dari cucu Nabi? Sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Bisa dibayangkan, begitu bodohnya orang yang mengikuti makhluk macam itu. Begitulah doktrin yang selalu disebarkan dan digembor-gemborkan pada masyarakat yang ber-IQ rendah. Tidak hanya itu, para oknum yang mengaku Habib juga sering mengumpulkan massa,
Disitulah mereka mengagung-agungkan dirinya, dan bercerita tahayul agar masyarakat percaya bahwa dia adalah orang yang sakti mengalahkan Nabi Muhammad sendiri. Apakah SDM Indonesia seperti itu? Hormatnya pada Habib palsu mengalahkan akal sehatnya. Itulah tanda-tanda orang yang tersesat, yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Manusia dilengkapi akal dan kecerdasan oleh Allah. Bukankah Allah melarang kita menjadi orang yang bodoh? Sebetulnya sangat mudah untuk melihat oknum ini tidak beres. Ilmu Al-Quran dan hadis mereka sangatlah dangkal. Bahkan ilmu para ulama NU Indonesia jauh lebih kaya dari mereka. Untuk menutupi kedangkalan ilmu mereka, mereka tidak pernah berani tanya jawab soal Al-Quran dan hadis. Mereka tidak faham soal ilmu tafsir Al-Quran. Karena memang pengetahuan ilmu mereka sangat dangkal. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Gus Baha, salah satu ulama Indonesia yang berwawasan luas, yang juga dibekali dengan landasan Al-Quran dan hadis. Yang keilmuan Al-Qurannya tidak hanya mewakili Indonesia, keilmuan Al-Quran Gus Baha juga diakui dunia internasional. Mengenai Habib palsu sendiri, sering mengumpulkan massa untuk berceramah, bukan untuk membahas ilmu agama karena memang mereka dangkal keilmuannya. Tujuan mereka hanya mendoktrin umat agar menjadi budaknya, bukan ceramah ilmu agama dari sumber Al-Quran dan hadis. Kalaupun mereka membawakan kutipan hadis dan Al-Quran, hanya kutipan yang menguntungkannya saja yang dia bawakan dengan cara memplesetkan bahkan membawakan hadis doif atau palsu. Dengan gelar Habib palsunya, yang SDM rendah, akan mudah mempercayai ucapan dan perilakunya, tanpa dilandasi Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Hanya cerita dan pembodohan yang selalu digemborkan. Mirisnya di Indonesia, masih banyak saja pengikutnya yang menjadi budak oknum yang mengaku Habib. Padahal sudah barang tentu apa yang selalu ditekankan. Sangat terlihat jelas. Hanya satu tujuan mereka. Mereka hanya ingin menjunjung tinggi dirinya agar jadi raja di Indonesia. Dengan budak-budak yang wajib mengikuti hawa nafsunya dan mencari cuan dengan kedok agama. Boro-boro menguasai ilmu agama. Bahkan dari tokoh ulama lokal banyak yang mengatakan bahwa mereka dangkal soal keilmuan agamanya. Mereka hanya pandai berkata-kata dan berbahasa Arab. Namun ujungnya hanya ingin disembah para budak, yang termakan doktrin pembodohannya. Dengan kacaunya nasab yang telah terputus di Indonesia, bahkan tidak diakui oleh para tokoh sejarah dan tokoh ilmu agama di Indonesia, para ulama, dan tokoh sejarah nasional, mengangkat kasus para manusia yang mengaku cucu Nabi, yang kerap membuat kekacauan, menjelek-jelekan ulama NU Indonesia yang sudah tervalidasi keilmuannya sangat tinggi. Hanya dengan modal pengakuan cucu Nabi, mereka yang mengaku Habib dengan tegak kepala menjatuhkan para ulama NU Indonesia. Tujuan mereka hanya satu. Mereka hanya ingin para Habib palsu ini dianggap raja di Indonesia, dan mereka para budak yang termakan doktrin Habib KW ini, jadi budak nafsunya. Tidak hanya itu, setelah termakan doktrinnya, dengan begitu mereka juga dengan mudah mencari cuan di mana-mana di bumi Nusantara. Melakukan seenak jidatnya sendiri namun mereka dengan mudah, dan tanpa diminta mereka akan mendapat pembelaan oleh masyarakat yang sudah termakan doktrinnya. Inilah kata hati Habib palsu yang merajalela di bumi pertiwi Indonesia. Aku adalah cucu Nabi dengan cara membelokkan sejarah. Jika ingin masuk surga, jadilah budakku. Aku adalah raja di bumi kalian sendiri dan kalian semua budakku. Semoga kasus para Habib bisa ditelusuri hingga ke akar-akarnya. Jika memang benar mereka yang cucu Nabi Muhammad, maka memang kita seharusnya menghormatinya. Jangankan cucu Nabi, orang lain yang tidak kita kenal saja wajib untuk kita hormati. Kita tidak perlu mengikuti Habib. Justru seharusnya kita mengikuti Nabi Muhammad bukan Habib. Habib seharusnya menyebarkan kebaikan dengan dasar hadis dan Al-Quran, bukan justru menghancurkan ajaran Al-Quran. Pada dasarnya, derajat semua manusia itu sama di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Kita adalah manusia yang diberi keistimewaan akal dan kecerdasan. Hargailah dirimu sendiri. Gunakanlah akalmu untuk menjadikanmu manusia yang terhormat dan bermoral.